Terima kasih Pak Roni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung dan selamat datang bersama kami di Universitas Lampung. Kami tentu berterima kasih segala hormat atas berkenan kehadiran Bapak hari ini di Universitas Lampung secara offline hadir sekitar 60 sampai 70 peserta Pak LKPP, tapi di online secara Zoom ada sekitar 102 peserta yang bergabung. Jadi memang momentum ini sangat ditunggu terutama oleh teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, termasuk juga perguruan tinggi negeri terkait dengan banyak sekali aspek-aspek berkaitan dengan regulasi terbaru pengadaan barang jasa pemerintah, yakni Perpres 12/2020 sebagai pengganti dari Perpres terakhir, Perpres 16 tahun 2018. Pak Roni insya Allah akan menyampaikan materi, ya secara umum kami terkait dengan profesionalisme fungsional PBJ, tetapi sebenarnya kami memberikan kepasrahan sepenuhnya kepada Pak Kepala LKPP, kira-kira ada isu-isu lain apa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang bisa di-share kepada peserta FGD pada pagi hari ini. Dengan segala hormat pada Bapak Dr. Roni Dwi Susanto MSI kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Maulana Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Tabik pun, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Karumani, yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Lampung, dan seluruh para hadirin, baik narasumber maupun seluruh peserta di Unila maupun dari Bapak Ibu Wali Kota Kabupaten di Provinsi Lampung, serta beberapa perguruan tinggi yang tadi disebutkan. Dan Alhamdulillah kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT, rahmat sehat, rahmat iman, rahmat untuk bisa bersilaturahmi. Selain untuk menambah umur, juga untuk menambah ilmu, dan saya di sini posisinya juga ingin mendengarkan masukan dari teman-teman yang ada di Unila khususnya. Pak Moderator, Pak Muklis, mohon izin saya sampaikan dalam bentuk nanti PowerPoint beberapa hal. Bu Katrin itu teman saya pada saat pelantikan pertama 2013 di KPK, bareng-bareng waktu itu dilantiknya. Sehingga Pak Gadot tadi pagi tahu bahwa saya sama Bu Katrin juga sudah berkenalan gitu. Dan Pak Gadot itu kapus diklat kami, Pak. Jadi silakan nanti kalau ada hal-hal yang nanti diperlukan lebih detail lagi, bentuk pelatihan, walaupun Bapak tidak punya fungsional atau Bapak ingin punya fungsional sesuai dengan peraturan Mendikbudristek saat ini, kami siap untuk membantu berkolaborasi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, bagaimana seorang dokter melihat pengadaan ini kok lebih rumit daripada menangani pasien. Pak Rektor mungkin juga melihatnya lebih rumit, kenapa kok ini kabupaten kota sebelah kita sudah melakukan bangunan fisik kok kita belum. Jangan-jangan banyak yang takut Pak jadi Pokja. Karena saat ini banyak di Banten juga lagi kasus, di Garut juga kasus. Kadang-kadang ini sangat-sangat yang tadi rawan, memang iya. Sehingga perlu keahlian, perlu kompetensi, dan ini ada ilmunya, bukan hanya sekedar aturan, ada sekolahnya. Bagian dari supply chain management, di mana ada proses procurement, di mana ada proses logistik, ekosistem pengadaannya mulai dari perencanaan sampai nanti di proses pemanfaatan hasilnya. Dan mudah-mudahan dengan PTNBH Bapak Ibu punya ruang yang sangat-sangat, saya bilang tertutup dibandingkan kami yang di pemerintah. Bapak merencanakan sendiri, Bapak menganggarkan sendiri, Bapak memprokur sendiri, Bapak memuatkan hasilnya sendiri untuk kepentingan masing-masing. Sehingga saya mulai dari hal yang sangat simpel. Mohon izin saya share screen. Oke, Pak. Ya, saya share screen dari hal yang sangat simpel dengan pertanyaan yang mungkin kita semua orang-orang kampus perguruan tinggi biasanya sibuk, ada yang perguruan tingginya dokter, ya sibuk dengan dokter, sehingga menghindari puskesmas. Banyak yang mengeluh waktu di Lampung juga, di Bengkulu waktu itu, Pak kami ini dokter Pak, kenapa jadi PPK, terus urusannya bikin laporan administrasi yang mendingan kami suruh ngurus pasien daripada kami suruh ngurus administrasi, kami butuh apa tolong disediakan. Nah ini sama dengan orang-orang kampus, kita di kampus, kita juga orang-orang kampus dulu tahu bahwa kita tidak diajarin ilmu PBJ, sekarang kami minta Dilan juga udah masuk kurikulum untuk PBJ, paling tidak Bapak Ibu sebagai pelaksana nanti atau pengendali
sebagai apapun namanya setara dengan pejabat pembuat komitmen atau Pimpro atau PPK atau PA, pengguna anggaran, mempunyai pengetahuan lah bahwa PBJ ini selain berbasis elektronik ada SDM, ada kelembagaannya juga. Dan ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Sehingga saya berangkat dari pertanyaan sederhana. Ini biasanya kami sampaikan di Pak Moderator, Pak Maulana Muklis, biasanya kami dengan ada kuliah umum juga untuk mahasiswa, karena di dalam kurikulumnya juga ada di UNPAD, sudah kami sampaikan juga di Udayana dengan Fakultas Hukumnya. Kadang-kadang sesuatu yang simpel depan kita nggak tahu. Kita sering lewat jalan, terus kemudian lihat gedung Unila sendiri, bagaimana Unila berkembang, dulunya kampusnya di mana, sekarang di mana, yang saat ini kursi yang kita duduki saat ini, kita perolehnya bagaimana. Ya semuanya karena ada proses PBJ. Sama nggak prosesnya? Sama sebenarnya, intinya kita tahu buat barang yang kita butuhkan, jasa yang kita butuhkan, terus bagaimana memprosesnya agar tersedia barang jasa yang kita butuhkan. Mau sistem elektronik, mau manual, mau pengadaan langsung, mau tender, mau e-katalog, mau toko daring. Intinya kita harus tahu dulu, betul nggak kita butuh barang jasa yang akan kita proses. Ini pengertian secara umumnya, saya ingin menyamakan semuanya. Procurement is acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost. The best possible cost bukan the lowest cost to meet the need of the purchaser in terms of quality and quantity, time and location. Ini kami sebut value for money di dalam tujuan pengadaan. Value for money itu tepat kualitas, tepat kuantitasnya, tepat waktu, tepat lokasi, tepat biaya, dan tepat penyedia. Jangan sampai Unila nyari kontraktor tahun depan yang nyediain adalah tukang jual mobil di kantor sebelah. Walaupun terkenal, misalkan ada showroom mobil yang gede, tapi dia bisa, saya juga bisa bangun kantor Unila, Pak. Jangan, karena harus tepat penyediaannya juga. Menurut Christopher dan Schoner, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang jasa secara transparan, efektif, dan efisien. Dia 3 prinsip, kami punya 7 prinsip. Transparan, efektif, efisien, kemudian adil, bersaing, terbuka, dan akuntabel. Menurut Perpres 16 yang sudah kami perbarui dengan Perpres 12 tahun 2021, kegiatan pengadaan barang jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD. Jadi kalau nanti ada kampus yang melalui proses APBN atau ada APBD yang dibantukan kepada Unila, silakan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menristek, Mendikbud, Ristek untuk proses selanjutnya, termasuk kelembagaan dan personilnya. Sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya. Jadi prosesnya mulai identifikasi kebutuhan. Ini saya sebut procurement planning dengan procurement plan. Menjadi penting titik awal yaitu adalah perencanaan dan penganggaran. Nanti kalau Unila bisa menghemat anggaran 50% dari anggaran yang disediakan untuk bangunan misalkan atau alat, bukan berarti hebat panitia pengadaannya. Perlu kita cermati orang-orang yang merencanakan dan menganggarkan. Jangan-jangan ada kemahalan harga di sana dan hanya sekedar menganggarkan. Sayang sekali dengan anggaran yang terbatas, anggaran prioritas menjadi penting, sehingga jangan sampai bisa, wah hebat panitia di Unila yang kemarin titipkan ke Bengkulu, misalkan. Panitia Bengkulu hebat bisa menghemat 50%. Jangan bangga karena kami sampaikan Presiden, Pak, kami nggak bangga bisa menghemat di KPU 60% dan sebagainya. Kami sedih dengan proses perencanaan penganggaran yang tidak mengidentifikasi kebutuhan sampai dengan spesifikasi dan harganya. Jadi anggaran bisa saja kita hemat 50%, berarti kan kita proses untuk menentukan pemenang itu juga perlu waktu. Sayang sekali anggaran itu tidak bisa kita manfaatkan dari awal untuk perencanaan. Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Bapak Ibu, kami di LKPP sampai dengan serah terima. Tapi Bapak Ibu punya kewajiban untuk pemanfaatan hasil, karena kita sudah bicara tentang performance based budgeting, kita bicara unified budget, kita bicara NTF. Tidak hanya sekedar barangnya ada dibeli, tapi tidak dimanfaatkan. Karena LKPP memang sampai serah terima hasil pekerjaannya. Tapi pemanfaatan hasil mestinya ada bagian yang melakukan monitoring evaluasi sejak awal sampai akhir. Tidak hanya teman-teman auditor atau pemeriksa. Ada di mana saja, di pemerintah ada, di BUMN ada, swasta ada, organisasi ada. Mulai dari Unila kalau bikin katalog sendiri juga monggo, nanti
bergabung dengan Bela Pengadaan juga punya platform, misalkan Unila platform digital untuk purchasing gitu, untuk pengadaan secara online. Pak, kami mau bergabung dengan Bela Pak untuk pengadaan di bawah 50 juta, boleh nggak? Ya silakan. Tuh hal-hal yang sifatnya pengadaan tolong dipetakan juga di Unila. Nanti ada pengadaan yang sifatnya rutin, atau sifatnya umum, ada yang kritikal, ada yang sifatnya bottleneck yang harus segera diadakan. Sehingga nanti kelihatan di sana mana yang risiko tinggi dan mana risiko rendah. Kalau rutin tiap tahun ya kenapa kita harus tender, kenapa oke, walaupun nilainya besar kita bikin namanya, kalau di kami namanya katalog atau toko daring, sehingga tidak perlu proses tender dan sebagainya. Nilainya berapapun Bapak Ibu mestinya berani ke sana. Tapi itu banyak tidak disukai. Jadi ini perlu saya sampaikan, pengadaan secara elektronik mungkin dan sangat mungkin, tapi banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Karena semua transaksi, semua proses pencantuman harga itu prosesnya sama dengan proses sebelum Bapak Ibu melakukan pemilihan pemenang. Kita bongkar harga, kita syarat kualifikasi penyediaan juga sama. Harga terlihat di sana, misalkan contoh tanda nomor kendaraan bermotor dari 74.000 bisa menjadi 24.000. Selisih margin yang besar itu hilang sekarang. Artinya peluang orang-orang yang dulunya dapat manfaat dari selisih harga, seolah-olah secara administrasi benar, itu hilang. Artinya banyak orang yang tidak suka. Orang mana? Orang dalam kita. Penyedianya biasanya senang-senang aja. Pak, kami kalau semuanya jujur, kami senang Pak. Kami takut kalah bersaing kalau kami jujur. Ini yang harus kita rubah. Jadi perubahan itu transformasi tidak hanya knowledge, tapi mindset juga harus kita rubah. Mindset siapa? Para pelaku pengadaannya. Tidak hanya PNS-nya, tidak hanya pegawai Bapak Ibu nanti di biro pengadaannya Unila atau di seluruh kampus Indonesia, tapi juga penyedianya perlu kita rubah. Termasuk aparat kita yang biasanya kalau Pak Muklis nyuruh beli makan siang biasanya cuma rapat untuk 10 orang, yang pesan 100 orang, yang 90-nya minta pun kosong. Dengan proses yang transformasi digital nanti, dengan proses yang e-purchasing, tidak akan bisa terjadi itu. Harganya pun juga akan terlihat di sana. Pak, masih mungkin celahnya? Masih Pak, masih ada saja celah-celah untuk itu. Kalau saya nyebut, kalau dengan sistem, saya nyebutnya nanti Bu Catherine ada, teman dari UKPPC, kami dengan Kemendikbud juga berkolaborasi. Jangan sampai terjadi kalau udah digital, udah pakai e-purchasing masih ada upah klik. Pak, kalau ngeklik yang punya saya nanti dapat bonus. Nah, ini yang bahaya. Peran pengadaan di Unila juga saya mohon Bapak juga bisa melihatkan potret. Mungkin Bu Catherine atau teman-teman di Kemendikbud di Sekjenan nantinya bisa punya potret 10 perguruan tinggi. Anggaran seluruh perguruan tinggi itu berapa? Yang untuk operasional berapa? Yang non operasional berapa? Yang rutin namanya pembangunan lah. Sehingga akan kelihatan. Yang rutin pun perlu pengadaan. Sehingga kenapa saya nyebutnya operasional non operasional. Jadi nanti ada belanja yang non pengadaan, ada belanja pengadaan. Belanja pengadaan itu di pemerintah 52%. Jadi dari angka sebesar 2.000-an triliun di pemerintah itu ada 2.332 triliun anggaran APBN dan APBD. Untuk pengadaan itu angkanya 1.241 triliun. Jadi anggaran itu ada sebesar 1.241, terus kemudian kemarin ada revisi-revisi. Saat ini anggaran untuk pengadaan di APBN dan APBD nasional itu 1.204,9 triliun. Besar Bapak, 1.000 triliun. Nah, kalau Unila punya, paling simpel sebenarnya. Pak Rektor minta, tolong dibuatkan saya, semua jurusan, semua fakultas, masing-masing punya peta belanja pengadaannya. Ditulis nomor 1, nomor 2, jenis kegiatan, nomor 3, besarnya anggaran, nomor 4, proses pengadaannya. Proses pengadaan itu mulai tender dan sebagainya. Nomor 5, kapan dibutuhkannya. Nomor 6, diisi siapa nanti penyedianya. Jadi untuk alat kontrol, sangat simpel. Kalau di kami punya sirup, sistem rencana umum pengadaan yang harus diisi tahun anggaran sebelumnya, sebelum tahun anggaran berjalan. Karena apa? Karena perannya strategis. Tujuannya juga untuk mendorong pertumbuhan usaha nasional. Jadi peran pengadaan ini, kenapa ada sistem pengadaan secara elektronik, ada belanja langsung pengadaan, ada unit kerja pengadaan barang dan jasa, ada e-katalog belanja cepat, cara tepat. Kalau kita tambahi lagi belanja cepat, cara tepat tanpa was-was. Karena ada yang katalog pun masih harus diperiksa APH. Perannya
Di Unila juga sama lah, nanti pengadaan barang jasa untuk pembangunan nasional, peningkatan layanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kalau dalam tujuan perpresnya sangat clear untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan teman-teman di UMKM, produk dalam negeri, sehingga kita ingin mengembangkan perekonomian nasional dan pemerataan nasional. Ada elemen penting dalam pengadaan barang dan jasa. Ada SDM, di dalamnya ada kelembagaannya. Jadi ada sumber daya manusianya, kalau pilarnya itu kan 4 pilar. Regulasi, SDM, market operation-nya, kemudian transparansi, good corporate governance-nya. Jadi ada SDM, ada regulasi, sistem, kita singkat situ. Ini semua harus governance ini. Harus governance semuanya, harus akuntabel semuanya, SDM-nya, regulasinya, sistemnya. Kompetensinya iya, kompetensinya secara knowledge dia mampu, SDM-nya secara skill dia menguasai, dan secara attitude dia memegang etika pengadaan. Ini jadi kalau Bapak Ibu punya fungsional BBJ, Pak kami punya fungsional tapi masih gampang tuh kita atur, kita suap-suap juga dia mau, berarti dia hanya kompeten, dia hanya punya skill tapi tidak punya attitude. Sementara kompetensi di BBJ kita latih mereka harus punya knowledge, punya skill, punya attitude. Artinya etika pengadaan. Mereka berani menolak perintah atasan yang salah dengan cara yang santun, dengan cara yang benar. Menceritakan resikonya. Kami ajarin mereka jangan percaya dengan pimpinan, kalau ini salah nanti biar saya, kalau yang salah saya yang dihukum. Tidak akan pernah terjadi. Kesalahan itu hanya dipegang satu orang dan pasti akan gara-gara kamu sih nggak ngingetin saya kena. Ini SDM-nya sudah kita punya JFBBJ, kita punya sertifikat level 1 nantinya, dan kompetensi tingkat dasar sudah beralih nantinya Pak Kadot akan minta ada sertifikat kompetensi level 1 pada direktur sertifikasi, walaupun di tataran pengadaan, karena PA, KPA, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran tidak wajib punya sertifikat kompetensi level 1. Kalau punya lebih bagus, sehingga kami kemarin hari Senin dengan Pak Tito Mendagri menyampaikan kepada seluruh gubernur kepala daerah melalui teman-teman media, dan kami lakukan konfres untuk surat edaran bersama, baik pengelolaan APBD maupun bagaimana mempermudah proses transaksi. Karena masih ada di APBD itu teman-teman yang tidak paham saking takutnya di bawah 50 juta minta kontrak, minta SPK, padahal di bawah 50 juta dan 10 juta cukup kwitansi. Di bawah 10 juta cukup bukti pembelian. Tapi ada aja yang dimintain penyedia itu ngeluh, Pak kok ini minta surat perjanjian, biar harus bikin surat perjanjian dulu. Sehingga regulasi kita sederhanakan dengan maksud yang tadi, agar efisien, efektifnya berjalan, tapi tetap harus akuntabel. Sekarang ini sudah ada 10 klaster, anak turunan dari peraturan turunan dari Perpres 12 2021, mudah-mudahan di bulan ini, minggu ini, di awal bulan Juni, keluar 1 perlem, dari yang perlem nomor 2 sampai perlem 9 sudah keluar, perlem penyedia. Ini yang ditunggu, karena itu bagian dari mencabut Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang terkait dengan kerjaan jasa konstruksi. Karena kami mengembalikan, pembeli jangan mengatur penjual, kami sampaikan kepada Menteri PUPR, Pak Basuki, Bapak yang mengatur tentang pembeli. Tapi tentang Bapak pembelinya, tapi Bapak mengatur penjualnya, itu nanti muncul coy-nya cukup tinggi, biarkan kami yang ditugaskan Presiden sesuai dengan peraturan Presiden, adalah satu-satunya lembaga yang ditugaskan Presiden untuk menyusun, mengembangkan kebijakan, standar, dan strategi untuk pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah Pak Basuki setuju, tapi kami tidak ingin kekosongan. Selama peraturan lembaga tentang penyedia belum keluar, gunakan dulu Permen PUPR. Ini yang kami bicarakan dengan beberapa kementerian, termasuk dengan UMK, kami bergandengan dengan teman-teman di Menteri UMKM. Ini SPSE-nya, sistem dan secara elektronik, dan mudah-mudahan bisa segera dikeluarkan oleh Menpan bahwa SPSE ini bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau kami berangkat dari Bappenas selalu berangkat dari manfaatnya apa sampai butuh input apa. Ini dari sisi perencanaan. Kalau perencanaan akan berpikir layanan masyarakat kinerja berkualitas itu perlu layanan administrasi. Layanan administrasi itu perlu suatu output dan proses. Prosesnya melalui sirup, melalui e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment. Ini merupakan outputnya. Tapi kita perlu input banyak. Di sini ada satu data. Dan Bapak Ibu, sekali lagi Unila bisa membuat lab sendiri untuk teman-teman di Unila, dashboard seperti ini.
saya sendiri belum punya dashboard yang komplit lengkap bagaimana integrasi antara e-planning, e-budgeting, e-procurement dengan e-payment. E-procurement itu hanya bagian kecil di sini Bapak, Ibu semua yang kami hormati. Sistem rencana umum pengadaan bisa menjembatani semua. Di e-planning harus tuangkan di sirup, e-budgeting ada di sirup. Proses memperoleh barang jasa ada di e-procurement. E-payment ada di Menteri Keuangan. Jadi ini e-purchasing ada di sini, e-procurement ada di sini, e-payment-nya di keuangan. Alhamdulillah sekarang e-payment-nya juga beberapa barang jasa di bawah nilai tertentu sudah bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Jadi tidak ada lagi kita belinya pesennya melalui elektronik, bayarnya masih bawa dokumen-dokumen, tanda tangan ini berbagai pihak, dibawa lagi ke KPPN, minta pengesahan, baru ditransfer ke penyedia. Nah, hal ini kampus bisa memulai lah dengan inovasi-inovasi yang sifatnya sudah di best practices di internasional sudah berlaku. Sehingga kami juga nanti akhirnya bisa belajar ke kampus bagaimana kampus memberikan layanan kepada mahasiswa, kepada seluruh stakeholder kampus dengan cara mempelajari ekosistem pengadaan. Jadi Pak Rektor, Pak Dekan tadi sempat Pak Rektor juga pusing ya dokter. Karena procurement itu ekosistem pengadaannya mulai dari e-planning sampai dengan e-monef sebenarnya. Sampai e-delivery, kalau ada e-delivery, e-monef-nya seperti apa, itu menjadi satu kesatuan kalau bicara ekosistem pengadaan. Kalau bicara tentang pengadaannya sendiri, kita bicara tentang sistem pengadaan secara elektronik. Tapi tidak bisa lepas dari e-planning, e-budgeting. Nggak bisa lepas dari e-payment, nggak bisa lepas dari e-delivery, nggak bisa lepas dari e-kontrak, nggak bisa lepas dari e-monef-nya. Integrasinya sudah dilakukan beberapa. Saat ini Bapak Ibu kita punya e-marketplace. Ini e-marketplace ini kita terjemahkan di dalam non-label pengadaan, non-tendering, non-purchasing, e-purchasing, e-tendering. Orang menyebutnya ini e-katalog. Di penganggaran pun kami sebenarnya pengen semua anggaran, kalau teman-teman di kampus dengan teman-teman Mendikbudristek, semua anggaran yang ada di kampus apapun nama dokumennya, apakah seperti perusahaan RKAP, DIPA, RKKL, ini bisa langsung connect ke sirup, sistem rencana umum pengadaan. Betapa indahnya saya bayangkan kampus itu kecil, terus dia bikin sendiri dokumen anggarannya langsung bisa diekstrak, di-query mana yang butuh perencanaan untuk pengadaan, masuk ke sistem rencana umum pengadaan. Bapak Ibu mau mencontek minyak kami silakan. Perencanaan strateginya dari awal juga bisa kelihatan nih RPJMN, RKP, Renja. Jadi ada rencana strategisnya, ada rencana tahunan. Ketemu di sirup, loh ini nggak pernah direncanakan di 5 tahunan, kok tiba-tiba muncul di anggarannya. Oh nggak apa-apa, ini new inisiatif. Misalnya ada coding-coding seperti itu. Itu menjadi penting kalau untuk kampus. Untuk dirinya sendiri mungkin kecil bisa. Pak, untuk teman-teman yang ada di Papua, Papua Barat, mungkin daerah pelosok di Jawa Barat juga ada tidak punya proses yang melalui elektronik, apakah mereka jadi berhenti? Tidak, tetap dimungkinkan proses-proses yang manual. Tapi sedikit demi sedikit kita ingin bergeser semuanya elektronik, peran manusianya semakin kecil. Pak Gatot saya minta bikin knowledge management system, KMS, kita bikin semuanya sistem itu, biarkan sistem yang bekerja. Penyedia dengan pembeli, supply demand-nya ketemu di dalam sistem, nanti sistemnya sendiri yang bisa memberikan semacam alternatif blockchain-nya, perbandingan, ini loh yang lebih bagus penyediaannya. Ada masalah nanti tetap ada resiko, sehingga tetap peta resiko harus muncul, manajemen resiko harus ada, walaupun menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. Salah satu yang simpel, suatu saat SPSE-nya diretas orang, mati sistemnya, seperti di Lampung kan sering terjadi, Roni yang punya akun tapi ternyata bisa diacak-acak akunnya oleh orang lain. Sehingga kami menangani kasus Lampung sudah beberapa kali, dan ada SPSE di beberapa kabupaten yang kami tarik ke pusat dulu. Karena takut dengan sistem pengamanan yang SPSE yang ada di kabupaten kota itu. Aplikasi pendukung SPSE cukup banyak, ada daftar hitam, ada pelatihan, ada jabung, ada SIUK PBC, ada advokasi, sertifikasi, sistem informasi kinerja penyedia juga ada, atau vendor management system, ada proprietary advising. Ini semuanya kita kumpulkan dalam data warehouse yang didukung data lainnya, dan kita ingin memantau di Deputi 2 ada Deputi Monef dan Perencanaan, Direktur Monef dan Perencanaannya juga ada di sana. Langsung masuk ke proses audit. Kita harapkan pengadaan dan barang jasa itu masuk dengan e-audit, sehingga tidak semua dokumen itu dipegang oleh pemeriksa dan mereka sibuk sendiri mencari barang yang mereka secara administrasi gampang ditemukan, tapi kronologis dari e-planningnya sampai ketemu proses pengadaan itu menjadi penting
untuk teman-teman di auditor. Pembayarannya pun kami bisa ingin monitor juga melalui OM-SPAN yang ada di Kementerian Keuangan. Aplikasi keuangan daerah sekarang SIPD-nya sedang ada gangguan. Kemarin Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah juga sedang meminta untuk berkolaborasi bagaimana SIPD itu bisa menjadi satu kesatuan nanti dalam sirup. Yang di sini sudah kita tulis SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dan bagaimana kartu kredit pemerintah bekerjasama dengan himpunan bank Himbara yang ada di negara kita dan bank daerah. Jadi ada KKP nanti bisa kartu kredit pemerintah ini dipegang oleh pengguna anggaran atau PPK atau siapapun yang diberikan kewenangan untuk membelanjakan. Unila juga bisa melakukan ini nanti dengan bekerjasama dengan bank daerah misalkan. Tidak harus dengan bank Himbara tapi bisa meniru dengan apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk di Dikbud nanti bisa ditiru. Saat ini ada beberapa yang kami sedang kembangkan. Kalau bela pengadaan ini Bapak Ibu, ini contoh simpel yang baru kami create di tahun 2020, bagaimana kami untuk belanja pengadaan di bawah 200 juta toko daring, walaupun bela pengadaan kemarin masih 50, dengan keluarnya peraturan lembaga tentang toko daring dan e-katalog, maka dia berada di posisi belanja langsung pengadaan yang nilainya di bawah 200 juta. Tujuannya mendorong UMK go digital dan kami sampaikan Pak Teten, tolong dibantu dong UMK, tapi jangan hanya sibuk di 3 hal, di fashion, di kuliner, karena dan di mereka biasanya fashion, kuliner, dan kreatif. Saya bilang UMK itu punya 13 unit loh bidang, tapi saat ini sudah dinaikkan nilainya 2,5 M menjadi 15 M. Kurang dari 15 miliar itu masuk usaha mikro kecil. Sehingga kami ingin mendorong UMK untuk digital, menjadi pengadaannya lebih inklusif, penggunaan produk dalam negeri, sementara kami fasilitasi UMK yang bergabung di bela pengadaan adalah yang punya produksi dalam negeri. Kami tahu ada UMK juga yang tukang impor dan tidak salah dengan barang-barang impor, yang menjadi salah apabila kita sendiri tidak cinta buatan Indonesia. Kalau produknya ada, kalau produknya nggak ada boleh kok impor. Peraturan presidennya juga membolehkan. Memanfaatkan marketplace dalam pengadaan barang jasa pemerintah, transparansi. Saat ini komoditasnya baru makan minum, alat tulis kantor, kurir, souvenir. Nanti bisa berkembang sampai beberapa ragam yang saya sampaikan tadi. Ini kebutuhannya rutin, tidak terlalu risiko, dan penyediaannya banyak. Mereka akan bergabung di marketplace yang sudah bergabung saat ini ada 12. Ada Grab, ada Gojek, ada Blibli, ada Shopee, ada Buka Pengadaan, ada Bineka, Digital 5G, Kartara, Bismarket. Bismarket ini banyak beberapa kepala daerah menggunakan ini. Sehingga kami sampaikan jangan sampai kepala daerah menghabiskan uangnya untuk bikin PPMSE atau bikin platform. Bergabung saja dengan platformnya pemerintah di bela pengadaan. Caranya ya dengan yang sudah ada ini aja. Kalau Bapak Ibu dengan MBIS ya udah bergabunglah di MBIS. Tapi tidak perlu membayar sendiri, punya kami Lampung punya sendiri namanya ini, terus kami ingin bergabung di bela pengadaan, nggak usah. Dengan ada di bela pengadaan, kalau Lampung ingin punya produknya dibeli oleh Palembang, Bengkulu, dengan masuk di bela pengadaan kita bisa membantu UMK yang ada di Provinsi Lampung. Ini salah satu kemudahan dengan sistem elektronik, sehingga tidak boleh tidak melek elektronik, memang harus melek elektronik dan tahu resiko-resiko terhadap proses yang dilakukan melalui sistem analisa elektronik. Untuk menjaga apa? Agar kita bisa mengisi dengan data dengan benar, karena data itu akan menjadi pengetahuan, pengetahuan itu akan menjadi kebijakan. Jadi kalau teman-teman di Lampung punya data yang bagus tentang pengadaan, data pengadaan diberikan sebagai informasi masuk kepada rektor, rektor punya pengetahuan yang bagus, sehingga rektor bisa mengeluarkan kebijakan tentang BPJ di Unila. Jadi harus mulai dengan data yang clear dulu tentang seluruh pengadaan melalui mekanisme apa yang ada. SDM-nya, memang PTNBH tidak harus sama dengan yang dikelola oleh APBN-APBD. Tapi sama-sama, saya tahu Bapak di kampus pun ada PNS, Bapak Ibu dosen juga PNS, Bapak Ibu rektor, dekan, PNS, ASN. Boleh nggak kami punya fungsional pengadaan? Sangat boleh. Tapi Bapak perlu nggak punya fungsional? Perlu. Karena apa? Mereka punya kompetensi. Mereka profesional, mereka punya hal-hal lain yang kalau hanya sertifikat mungkin kurang. Tapi dengan fungsi pengadaan ini, SDM-nya kita bikin bukan jadi tukang pengadaan. Tapi mereka bisa membantu Bapak Ibu sejak proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil. Jadi jangan salah kalau fungsional itu hanya seorang tukang tender, tukang beli barang, bukan. Mereka juga bisa membantu mengontrol kualitas,
mengontrol tentang kualitas, mengontrol tentang waktu, dan apa yang Bapak Ibu butuhkan, mereka bisa minta pendapat. Ada 3 sumber daya manusia pengelola fungsi pengadaan ini yang fungsional. Perancang kebijakan ini saat ini hanya LKPP. Sumber daya pendukung ini ada sumber daya manusia yang terdiri bagi jenis keahlian. Sehingga ada beberapa profesi, misalkan ada Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, ada FAKPI Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia, ada IFPI. IFPI itu adalah ikatan fungsional yang punya pemerintah, tapi ada IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan. Nanti ada lagi Ikatan Pengacara Pengadaan Indonesia, yang saya khawatir mereka pengacara pengadaan tapi mereka nggak punya sertifikat pengadaan. Jadi melihat pengadaan itu seolah ansih aturan hukum, padahal pengadaan itu adalah administrasi dan perdata. Sehingga presiden di dalam peraturan presiden pun kalau ada masalah pengadaan, kalau tidak terlihat dari mens rea-nya dari awal mereka niat korupsi, nomor 1 korupsi kan suap, nomor 2 pengadaan, dan pengadaan ini terkait dengan suapnya juga terjadi, sehingga di Banten terjadi orang-orang mengundurkan diri di Garut karena takut oleh intervensi pimpinan. Karena proses korupsi itu kan triangle fraud itu selalu jalan. Anak buah bapak suruh jadi fungsional pengadaan atau jadi pejabat pengadaan, mereka muncul triangle fraud nih. Apabila bapak mengintervensi, tolong yang dimenangi perusahaan saya ini ya. Nah, nanti dia pikir, kalau saya menangin perusahaan dia, pasti dia dapat sesuatu. Kenapa saya juga nggak dapat? Saya harus dapat. Kalau ini terjadi, apalagi ada pressure, ada mereka punya opportunity, sempurna itu tindak pidana korupsinya. Mens rea-nya muncul dari awal. Tapi mens rea bisa muncul, niat dan kesempatan itu niatnya bisa muncul di tengah-tengah nih. Enak banget ya ternyata kalau kita nunjuk dia nanti datangnya ke pejabat-pejabat kita nggak dapat apa-apa. Kita harus coba persulit dia biar dia juga melihat kita. Jadi niat itu tidak harus ada di depan, mens rea itu bisa muncul di area mana saja. Tapi peraturan presiden menjaga, kalau ditemukan kemahalan harga, tolong diaudit, dikembalikan. Tapi kalau dari awal ketahuan bahwa itu niatnya dikorupsi, korupsi, di dalam nanti Bu Catherine bisa jelaskan dia sarjana hukum, tidak menghilangkan tindak pidananya walaupun Bapak Ibu membalikan uang. Ini menjadi penting buat kita semua. Karena SDM-nya ini tidak hanya yang tahu sistem, tidak hanya punya skill, tapi kita ingin mendidik mereka punya attitude. Bukan wawasan kebangsaan yang itu, wawasan kebangsaan, ASN otomatis sudah punya wawasan kebangsaan lah. Tapi ini attitude dalam melihat bagaimana memperlakukan pimpinan, bagaimana proses itu harus berintegritas, garis lurus mulai dari niat sampai kepada kebijakan dan serta sampai kepada tindakannya. Ini SDM-nya terpenuhi kewajiban kalau sampai 2023 nanti di PNS, di APBN, APBD, kalau semua fungsional ada, misalkan gini, misalkan di Kota Lampung ada 10 fungsional, tapi Kota Lampung memetakan untuk PBJ di Kota Lampung, Pak, kami butuh 15. Pastikan 10 orang dulu itu sudah menjadi anggota Pokja, punya jabatan selain anggota Pokja juga mereka bisa jadi PPK. Setelah 10 orang yang menduduki fungsi pengadaan, silakan sisanya mencari teman-teman yang punya sertifikat kompetensi level 1 sebagai Pokja. Karena apa? Karena mereka tidak akan mampu menyelesaikan yang 10 daripada terhambat, sehingga di dalam perpresnya pun kami buka ruang itu tidak hanya fungsional PPJ saja yang bisa menjadi sumber daya pengelola fungsi PPJ, tetapi juga teman-teman yang punya sertifikat kompetensi level 1. Sampai kapan? 2023. Sehingga kami meminta di dalam perpresnya pun ada peraturan lembaga tentang harus menyusun rencana aksi pemenuhan kebutuhan fungsional. Ini dah kita lakukan, tidak hanya meminta kami, Mas Gatot pun kami minta, tolong tata cara pelatihannya pun dibikin masif, udah pakai masif online open course juga udah dibikin, blended learning udah dibikin, fully online juga udah dibikin. Jadi hal-hal seperti ini, kondisi COVID betul-betul membuat peluang kita semakin terbuka, karena ada tantangan, itulah muncul beberapa alternatif yang membuat kita bergairah untuk tidak mengutuk tentang COVID-nya, tapi akhirnya kita bisa menyalakan lampu yang lainnya untuk membuat sesuatu menjadi lebih indah dengan adanya COVID. Dan ini menjadi tantangan bersama tidak hanya LKPP, karena kami juga punya LSP bersama-sama LPP yang lain, lembaga pelatihan pengadaan, dan kalau perlu teman-teman perguruan tinggi juga bisa menjadi lembaga pelatihan pengadaan. Beberapa perguruan tinggi sudah sebagai pelaksana pelatihan untuk pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu, saat ini kabupaten kota baru terisi 14,3%, ini data Agustus.
provinsi baru 37, kementerian baru 25, lembaga 13,1. Artinya masih banyak yang kita belum memiliki JF. Sehingga kalau ada teman-teman fungsional, Pak kami sangat iri mereka yang bukan fungsional bisa jadi pokja dapat honor lagi. Kita bukakan data ini, kalau kalian sendiri mau ngerjain semua, sanggup tidak? Tadi seperti Pak Rektor, kami pinjam Bengkulu sendiri juga masih butuh orangnya, karena petanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mereka baik-baik ke Unila, karena mereka pasti ada proses informal dulu yang buat mereka, ayo kita bantulah Unila. Tapi kalau Bapak resmi bersurat-suratan, kadang-kadang buat kita sendiri aja masih kurang, kenapa lu bantu orang lain? Sehingga kami munculkan juga selain ini adalah agen pengadaan. Tapi agen pengadaan saat ini masih dikelola oleh beberapa perusahaan besar seperti BWC, Deloitte, dan sebagainya. Tapi belum ada agen pengadaan yang muncul. Harapan kami unit kerja pengadaan barang dan jasa, UKPBJ di Kementerian Lembaga, di Pemda, itu bisa menjadi agen pengadaan dengan catatan tugas lo udah selesai sendiri ya, baru setelah itu kasarnya lu jadi agen pengadaan tempat lain. Kalau agen pengadaan ini untuk dirinya sendiri aja belum, otomatis kadang-kadang gimana sih? Untuk kampus saja kamu belum, sekarang ngerjain tempat orang lain, selesaikan dulu nih kampus. Dengan peta seperti ini kami harus segera memacu pemenuhan fungsional BPJ dengan cara penyetaraan kemarin sudah, in-passing sudah, terus nanti rekrutmen sejak awal dari calon CPNS. Jadi Bapak Ibu bisa melihat CF ini masih sangat terbatas jumlahnya. Kebutuhan kami 12.500, saat ini baru tercapai hanya sekitar rata-rata 20%-an. Kelembagaannya pun alhamdulillah kalau memenuhinya sudah banyak yang memenuhi dari sisi profil kelembagaan untuk level 3-nya. Level 3 itu maturitas level 3 dia sudah berani menjadi center of excellence dari suatu unit kerja di kementerian, lembaga maupun di Pemda. Itu untuk levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada yang bersifat ad hoc. Untuk Bapak Ibu di kampus mungkin tidak perlu mengikuti profil kelembagaan ini, tapi paling tidak jangan dibuat ad hoc. Ada unit struktural tertentu yang memang ditugaskan menjadi pengadaan barang dan jasa di Unila. Di bawahnya nanti ada fungsional-fungsional yang tugasnya membantu struktural itu. Sehingga Permendagri 112 tahun 2019 waktu itu, 2018 keluar bahwa semua provinsi, kabupaten, kota harus membentuk UKPBJ struktural. Jadi Kepres 16 2018 keluar, Mendagri itu bulan Desember mengeluarkan Permendagri nomor 112. Hasilnya saat ini kabupaten kota dari 574 sebagian besar sudah memiliki UKPBJ. Jadi sudah 50%. Sebanyak 542 dari 463 ini sudah berbentuk struktural. Di Kementerian Lembaga 89,3 dari total Kementerian Lembaga sebanyak 75. Ini terus kita dorong. Pembinaan SDM, pelatihan teknis kompetensi, pelatihan teknis tematik BPJ. Ini yang kami dapat lakukan berkolaborasi kalau Unila membutuhkan. Bisa dengan teman-teman di Kemendikbud, ada Pusdiklatnya, di Kemendikbud ada BPSDM-nya, monggo. Materi bisa dikoordinasikan dengan kami, dengan tempat Pak Gatot, silakan diambil di sana. Ada beberapa hal yang kami coba video tutorialnya juga ada. Ada pelatihan pengelola BPJ, teknis, kompetensi, teknis tematik. Ini teknik dan metodenya tertentu untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, tampilan atau sikap tematik ini. Jadi customers bisa permintaan dari orang yang meminta pelatihannya. Pelatihan PBJ ada fungsional pembentukan CFPBJ, jabatan fungsional pertama mudia. Kalau Bapak Ibu punya fungsional PBJ pertama, berarti dia sudah punya sertifikat level 1, level 2. Yang level 1 itu atau tingkat dasar itu yang biasanya PBJ tingkat dasar yang boleh menjadi pokja yang di sini tematik. Dia paham terhadap aturan. Nanti ada yang teknis bersifat kompetensi, okupasi, klasternya ini penyesuaiannya berdasarkan apa yang ada di SK standar kinerja, standar kerjanya berdasarkan standar kerja Kementerian Tenaga Kerja juga ada, kompetensi tertentu, terus kemudian melakukan perencanaan BPJP, ini biasanya untuk level 4. Ini untuk level madya, untuk kompetensinya. Ada tematik calon fasilitator, ini tidak harus ASN. Fasilitator BPJ tingkat dasar, kompetensi fasilitator BPJ tingkat lanjut, nanti ada CPPP, ada nanti tematik tentang memberi keterangan ahli dan sebagainya. Metodenya classical, blended learning, massive open online course. Ini sudah kita coba semuanya. Ternyata dengan blended learning, tingkat kelulusannya bisa lebih tinggi dari classical.
Kami sedang mencoba belajarnya kapan saja, tapi ujiannya kita bikin satu titik tanggal sekian. Mungkin suatu saat silakan belajar terus, nanti kami buka terus online sertifikat untuk mendapatkan sertifikat level 1 misalkan. Jadi orang bisa masuk kapan saja seperti dunia maju setelah belajar, dia masuk klik-klik tapi tetap harus berintegritas. Kalau dia belajarnya terus didampingi joki, itu sertifikat yang kami cabut biasanya untuk sertifikat kompetisi level 1. Ada beberapa teman yang masih mencoba untuk melakukan perbuatan cheating. Yang terakhir ada satu kabupaten kami cabut seumur hidup sertifikat PBJ-nya. Sampai inspektoratnya bisa membuktikan bahwa mereka korban penipuan sehingga mereka mengeluarkan uang untuk dapatkan sertifikat itu. Dan Pak Bupatinya datang, saya bilang, Pak Bupati kami akan menghidupkan kembali sertifikat itu, tapi dengan proses harus tes ulang. Setelah dibuktikan bahwa 25 orang ini adalah korban penipuan sehingga mereka mengeluarkan uang, padahal secara nyata memang mereka butuh joki. Dan itu sangat mudah kami buktikan bahwa mouse-nya bisa jalan sendiri menjawab soal-soal. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, kami mengkhawatirkan kenapa kami kasarnya kejam kok seumur hidup. Karena PBJ tadi strategis dan kita memberikan layanan publik. Orang bisa berubah ya, nanti kita tinjau apakah setelah sekian tahun ada blacklist itu loh. Blacklist ada yang sepanjang masa dan sebagainya. Kalau blacklist ke perusahaannya kadang-kadang udah nggak ada lagi. Kalau orang kan nggak bisa ganti nama dengan cepat hanya gara-gara di blacklist di sertifikat PBJ. Pak, sekarang malah lebih sering orang kalau bisa nggak lulus PBJ Pak daripada jadi Pokja. Resikonya gede. Ini juga sedang kami pelajari. Betulkah itu? Betulkah nilai-nilai pengabdian kepada aparat atau ASN ini sudah berkurang sehingga takut menghadapi risiko, takut menghadapi tekanan, atau mereka nggak yakin pada dirinya bahwa mereka orang-orang yang gampang tertekan sehingga mereka ikut tekanan itu. Ini yang kami harus pelajari, tidak bisa hanya sekedar melihat data banyak orang yang nggak bikin lulus Pak, disuruh atasannya tes, diklat, tapi nggak dilulusin karena takut jadi Pokja. Takutnya itu kenapa sih? Takut risikonya, mereka lebih suka jadi pejabat penikmat komitmen daripada memang betul-betul jadi pejabat pembuat komitmen. Mereka suka jadi temannya Pokja atau mereka takut jadi Pokjanya. Tapi mereka kalau Pokjanya dapat sesuatu, mereka senang kalau ikut menikmati. Ini yang perlu kita petakan dengan benar, karena transformasi yang tadi saya sampaikan tidak hanya knowledge, tapi transformasi terhadap mindset, transformasi terhadap attitude menjadi penting juga untuk seluruh ASN, PNS, tidak hanya di kampus. Ini sertifikasi yang kami berikan, kompetisi, ada kompetisi level 1, kompetisi pemula PBJ, personil lainnya. Peta pengembangannya juga kami bikin sedemikian rupa sehingga bisa terstruktur dengan baik, terencana dengan baik, tapi tetap tidak akan pernah sempurna. Dan silakan teman-teman untuk memberikan masukan. Mungkin Pak ada SI yang gabung, non gabung, ada LMS-nya, portal PPSDM kami punya data-data ini. Ada aplikasi ujian, ada knowledge management system, ada sistem informasi UKPBJ, ada sistem informasi lembaga pelatihan pengadaan. Ini semuanya mendukung pengembangan dan pembinaan SDM. Sehingga kami harapkan usernya yang terdiri dari ASN, masyarakat umum, termasuk PTNBH, bertemulah di dalam sistem pengembangan pembinaan SDM, sehingga kami juga tahu kebutuhannya sebenarnya apa kebutuhannya untuk latihan teknis, atau latihan kompetensi, dan selalu harus ada forum komunikasi, ada forum pembinaan, ada forum monitoring dan evaluasi. Ini Smart Learning Management System platformnya. Banyak sekali di mana-mana, dan ini menunjukkan seperti IPPC, IPPSM, ini banyak kampus-kampus yang sudah mulai akan mendirikan S2. Kami sedang mengirim, ini yang ketiga, kami mengirim ke Roma untuk belajar tentang pengadaan. Artinya pengadaan ini bukan hanya bicara tentang aturan. Pengadaan itu ada ilmunya. Sehingga ada beberapa kampus yang memang membuka untuk beberapa semester, tapi ada juga yang kami sedang merintis untuk membuka magister untuk kecil kalau hanya bicara procurement, karena procurement bagian dari supply chain management, sehingga nanti mungkin dikemas dalam bentuk nama apapun terserah kampus, tapi dalamnya bobot paling berat terkait dengan logistik dan procurement. Karena procurement dengan logistik bisa menjadi bagian yang utuh disebut supply chain management. Bicara supply demand, bicara tentang jenis-jenis pasar, bicara tentang undang-undang perlindungan konsumen, usaha sehat dan tidak anti monopoli. Di pengadaan cukup banyak sekali, dan itu ranah yang kita ingin belajar bersama-sama dengan ekosistem pengadaan yang tadi, sehingga tidak hanya sekedar saya butuh barang ini tolong dibeliin, bukan sekedar itu.
Dari administratif kita ingin taktikal menjadi strategi. Ini program transformasinya. Untuk bisa strategi berarti regulasinya harus dimudah, tapi tidak gampangan. Mudah harus trusted. SDM dan kelembagaannya harus betul-betul punya integritas, punya knowledge, punya skill, punya attitude yang baik. Market operasinya pun harus diberikan semudah mungkin orang bisa membeli dengan cepat, dengan terpercaya penyedianya, tapi tanpa was-was. Human resource structure-nya pun nanti akan berubah. Tidak banyak orang yang ada di bawah sebagai pokja, tapi semuanya dikerjakan sistem, sehingga decision maker-nya yang banyak. Nggak apa-apa, decision maker biasanya kan bicara sedikit AR structure-nya. Pas makin ke atas itu piramidanya harusnya bukan kebalik, ke atas white collar, kalau kita put white collar worker. Karena Bapak mungkin butuh pejabat pengadaan nantinya. Yang tinggal klik berani mutusin sendiri, dan dari nilai berapapun dia tidak perlu membentuk unit pokja yang cukup besar. Suatu saat kami kebayang ada sistem yang bekerja di sana. Sehingga campur tangan manusianya jadi berkurang, bukan berarti kita tidak percaya manusia. Bagaimanapun membuat dokumen pemilihan tetap butuh manusia. Jadi ini ada Bapak Ibu bayangkan mobile internet use-nya. Mobile internet use as percentage of total internet user itu 98%. Total number of mobile internet user 171 juta. Ini pasarnya cukup besar kalau kita tidak menangkap. Anak-anak kita pesan makanannya langsung klik makanannya datang. Kenapa pemerintah nggak bisa seperti itu ya? Itu yang kami ingin best practices yang ada, tapi pemerintah harus lebih selektif. Kalau ada yang bilang, Pak, masuk katalognya LKPP itu, wah itu perlu permainan Pak. Hanya perusahaan tertentu saja dan sulit. Saya temuin orang-orang itu Bapak, Ibu. Sulit itu kalian pernah ikut daftar nggak? Nggak pernah ikut daftar, tapi udah teriak-teriak sulit. Perusahaan tertentu, iya, saya memang hanya perusahaan tertentu. Perusahaan yang bisa jualan obat dan jualan alkes di LKPP, betul-betul yang punya AKL dan punya surat izin usaha untuk alat kesehatan. Tidak bisa penjual toko bangunan tiba-tiba kami juga punya Pak alat kesehatan, kami juga bisa jualan enggak? Kami bilang tidak bisa. Itu yang kami sebut proses kualifikasinya juga ada. Sehingga isu-isu itu selalu menerpa kita dan kita tidak takut dengan isu itu karena kita ingin terus bergerak, terus bermaju dan ingin mendapatkan masukan. Kan tetap orang LKPP dalam mengembangkan platformnya pun tidak pernah akan sempurna dan selalu ingin meniru yang lain. Kami ingin meniru itu dengan cara yang tetap, yuk kita benahi dulu dong integritasnya orang-orang yang mau ngeklik itu. Kita benahi dong penyedianya. Jangan sampai nanti kita klik barang, udah orangnya berintegritas, barangnya perencanaan penganggarannya nggak benar. Diklik barangnya datang, tapi barangnya nggak dipakai. Ini juga perlu kita ajarin bersama-sama. Bapak Ibu terakhir mungkin, saya sampaikan apa itu LKPP. LKPP dibentuk tahun 2007, baru umur 13 tahun nanti, berdasarkan Perpres nomor 106, di Perpres nomor 157. Kami punya tugas satu-satunya yang ditugaskan Presiden, clear kalimat satu-satunya tertulis dalam Perpres, untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penerapan kebijakan PPJ. Ini struktur kami, ada Kepala LKPP, ada Inspektorat, ada Biro, dan di kami hanya tinggal beberapa organisasi struktural epsilon 3-nya. Ada 4 deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan ini Ibu Sarah, deputi bidang monitoring, evaluasi, dan pengembangan SI ini sekarang jabat PLT deputi 4, deputi bidang hukum Pak Setio. Tinggal kita menunggu peraturan Kepresnya, karena sudah selesai proses seleksinya. Deputi ketiga, deputi pengembangan dan pembinaan SDM, dan deputi bidang hukum dan penyelesaian sangga. Kalau ada Bapak Ibu di PTNBH ada permasalahan, walaupun tidak sesuai dengan Perpres 16, Perpres 12, 2021, prinsip pengadaan di mana-mana hampir sama. Silakan kami terbuka untuk koordinasi. Ada Pusiklat, ini unit mandiri bersama Inspektorat, dan ada Sekretariat Utama yang mendukung segala tugas mulai dari kamar mandi sampai urusan ke Kumham sampai kepada Presiden Sekretariat Utama. Produk layanannya terakhir ini kami sampaikan ada LPSE, Sirup, Inaprok, e-katalog, Business to Government, e-learning, dan sebagainya. Bapak Ibu silakan untuk digunakan slide yang saya sampaikan ini dan bisa digunakan tanpa harus minta izin lagi kepada kami. Pemerintah layani masyarakat melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah adalah dalam rangka pembangunan mensejahterakan bangsa. Sehingga kami menyambungnya tagline pengadaan kredibel adalah pengadaan yang akan mensejahterakan bangsa. Terima kasih. Kami kembalikan moderator. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak
Roni, Kepala LKPP Republik Indonesia, mohon berkenan untuk tetap bergabung dengan kita ya Pak Roni ya. Cuman sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya, Pak Roni mohon maaf ini ada titipan pertanyaan dari Pak Rektor Universitas Lampung nih Pak Roni. Mudah-mudahan bisa dipertegas oleh Pak Roni selaku Kepala LKPP 3 hal Pak Roni. Mudah-mudahan bukan ujian kan ini? Jawab sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan lain, sambil nanti kita masuk ke narasumber kedua. Yang pertama, Pak Roni, Pak Rektor Unila tadi menyampaikan dalam pembukaan bahwa hari ini banyak sekali perguruan tinggi negeri di Indonesia, banyak sekali, dan salah satunya Unila itu belum memiliki pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Kemudian di perguruan tinggi yang lain pun yang sudah memiliki jabatan fungsional itu karena in-passing kemarin. Karena in-passing kemarin, jadi dari Kasubag atau jadi Kapak kemudian menjadi jabatan fungsional. Dikbudristek. Kemudian Kemendikbudristek meneruskan itu ke LKPP karena kewenangannya ada di LKPP. Hanya persoalannya Pak Roni sampai hari ini belum ada satupun usulan perguruan tinggi negeri yang dikirimkan oleh Kemendikbudristek ke LKPP itu disetujui sebagai pejabat fungsional, sehingga tadi itu kondisi perguruan tinggi negeri hari ini masih banyak yang harus meminjam pejabat fungsional dari satpel yang sama. Kalau Unila bahkan loncat satpel Pak Roni, harusnya di satpel 4, kita loncat ke satpel 5, karena satpel 4-nya juga nggak sanggup. Jadi di Lampung ini agak cukup kritis terkait dengan keberadaan jabatan fungsional, sehingga Pak Roni sampai hari ini kita masih di urusan Pokja saja masih terkendala terkait dengan fungsional itu. Kemudian yang kedua, Pak Roni mungkin ini juga mendapatkan pencerahan bagi kami Universitas Lampung terkait dengan tunjangan jabatan fungsional yang dulu informasi awalnya Kemenpan RB akan memberikan bukan pengistimewaan ya, perbedaan karena punya resiko yang cukup. Tapi ternyata juga tidak terlalu signifikan terkait dengan tunjangan jabatan fungsional, sehingga banyak orang yang tidak mau atau enggan, termasuk di Unila. Kita mencari 9 aja Pak, dari 1.300 dosen kemarin kita kesulitan. Kita mencari 9 orang saja untuk persiapan 2023, sampai hari ini Universitas Lampung masih kesulitan. Yang ketiga, Pak Roni, ini menarik tadi Pak Roni menyampaikan satu hal, jadi Pokja merasa ada paradoks Pak Roni. Jadi ketika Perpres 16 2018 itu mengatur tentang batasan klasifikasi kecil yang sampai 2,5 miliar, dan kemudian diturunkan dalam Permen PU terkait dengan standar bidding dokumen, bahwa perusahaan kecil itu hanya sampai di 2,5 miliar. Kemudian muncullah Perpres 12 2001, pengusaha kecil itu sampai di 15 miliar, sementara turunannya, standar bidding dokumennya masih pakai ketentuan Perpres yang lama. Pertanyaannya untuk konstruksi Pak Roni, menggunakan Perpres batas maksimal 15 miliar untuk perusahaan kecil, atau menggunakan standar bidding dokumennya Kemenpu, batas maksimalnya di 2,5 miliar untuk perusahaan kecil. Ini di Unila jadi sempat berdebat lama kemarin Pak Roni gitu kan, karena sekali lagi tadi Pak Roni menyampaikan instrumen turunan dari Perpres 12 2001 yang ke-11 kan memang belum keluar. Tadi Pak Roni menyampaikan yang ke-11 itu terkait dengan peraturan lembaga LKPP, mungkin standar bidding dokumen untuk pekerjaan terutama konstruksi. Pak Roni mohon maaf ini agak sedikit teknis pertanyaan dari Pak Rektor Universitas Lampung, dan mungkin juga ini pertanyaan dari para pimpinan universitas lain di Indonesia di bawah Kemendikbudristek. Dan sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, dan kami mohon berkenan tetap Pak Roni bergabung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lain dari peserta sebelum kita nanti masuk ke narasumber yang kedua. Monggo Pak Roni, mohon maaf. Siap, Pak Moderator, Pak Dr. Maulana Muklis. Yang nomor 1, Pak Rektor tadi bertanya tentang banyak sekali perguruan Indonesia memasukkan ke Kemendikbud. Dan Kemendikbud ini salah satu yang kami apresiasi loh.
jumlah JF-nya paling banyak, sekitar butuhnya memang masih banyak, tapi sudah paling banyak, 120-an lebih saat saya berkunjung ke sana. Dan untuk PTNBH memang betul Bapak, tolong kami selalu diingatkan, bukan berarti kami sedang tidak bekerja, kami selalu meminta, tolong dong dibikin dashboard ke teman-teman di Deputi BPSDM. Semua orang bisa melihat usulannya, sekarang sampai di mana prosesnya. Seperti kita kenaikan pangkat itu loh. Kalau kenaikan pangkat di BKN kan mungkin sudah ada prosesnya, sistemnya. Saya ingin di LKPP juga akan kelihatan. Unila mengusulkan Kemendikbud, sudah sampai Kemendikbud, Kemendikbud sudah mengusulkan ke LKPP. Di LKPP ini berhenti di mana itu? Jangan-jangan berhenti di kepala, kepalanya lupa. Jangan-jangan banyak saya akan limpahkan di Deputi. Sehingga usulan formasi memang sebelum Kemenpan harus mendapat rekomendasi LKPP. Kalau nanti ternyata rekomendasi LKPP menjadi penghambat, buang aja lah LKPP-nya, langsung ke Menpan aja lah. Karena Bapak Ibu yang butuhnya jabunya berapa, kalau LKPP malah menjadi salah satu faktor penghambat. Itu prinsip saya. Jadi kalau kami sekarang ini pada posisi memberikan rekomendasi, karena kami ingin betul-betul, karena nanti sertifikatnya dari LKPP, teman-teman fungsional melalui 3 cara, in-passing, penyetaraan, dan melalui diklat. Kalau yang in-passing sementara dari kita tutup, yang melalui penyetaraan memang sangat memungkinkan. Misalkan yang dulunya kabak, eselon 4, eselon 3 dari jabatan pengawas, jabatan administrator, tiba-tiba pindah kalau yang jabatan kabak menjadi CF Madya. Apakah mau? Tadi kembali ke pertanyaan berikutnya. Tukinya juga sama, hampir sama, semua masalah di auditor juga sama Bapak. Tukinya itu memang tidak akan selalu menggiurkan orang seperti gaji, tunjangan kinerja yang lainnya, tunjangan jabatan itu. Tapi kan ada tunjangan kinerja. Dan saya yakin di Unila, selain ada tunjangan fungsional, ada tunjangan kinerja juga. Komponen gaji kita cukup banyak kan sebenarnya. Ada gaji pokok, ada gaji untuk tunjangan keluarga, ada gaji tunjangan jabatan, jabatan tempat tunjangan fungsional, ada tunjangan kinerja. Di beberapa daerah ditambahkan lagi tunjangan risiko jabatan. Sebagai PTNBH, Bapak bisa mengembangkan. Kalau teman-teman di fungsional bisa membuktikan, Pak, kemai tunjangan fungsional risiko ini tidak perlu tambahan anggaran biaya, Pak. Kalau kita bisa merencanakan dengan benar, menganggarkan dengan benar, itu loh yang kita pakai untuk meningkatkan tunjangan jabatan kita melalui tunjangan risiko jabatan. Tambahin lagi di tempat lain, Pak. Jam kerjanya kamu ditambah 1 jam ya, ada tunjangan kerja ganda di sana. Jadi ada hal skenario yang bisa kita bikin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan minat. Tetapi kembali lagi, ada nggak nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pengorbanan sebagai abdi negara yang harus tetap ditempatkan nomor 1 di sana. Kalau hanya mengejar tunjangan sampai jadi profesor pun tunjangannya nggak akan signifikan. Kalau ada profesor dari pejabat pengadaan, tunjangannya tidak cabut sebesar tunjangan fungsional, saya yakin profesor pun, saya nggak mau jadi pejabat fungsional pengadaan deh Pak, walaupun gajinya sebesar tunjangan profesor. Karena apa? Karena tidak akan tetap memadai dengan risiko yang ada. Sehingga ada pride di sana, ada kebanggaan, saya bagian yang dari Unila ini. Ini menjadi penting. Dan kami akan segera memproses, yang nanti Bapak sampaikan tadi, kok sampai belum ada satu pun, nah nanti di portal BPSDM bisa dicek, sampai di mana beberapa usulan. Terus tunjangan jabatan tadi bisa jawab. Paradok, Bapak mungkin di Perpres 12/2021 itu asalnya dari PP 7 tahun 2021. Turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam PP 7 tahun 2021 itu mencabut Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang batasan terkait dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. PP 7 mengatur usaha kecil dengan aset dan omset nilainya tertentu untuk omset tahunannya kurang dari 15 miliar. Sehingga dalam Perpres juga mengacu kepada PP yang ada. Jadi dulu Perpres 16 itu acuannya Undang-Undang 20 2008 tentang kriteria UMK. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dicabut, diatur dalam PP 7 tahun 2001 tentang kemudahan berusaha untuk UMK, disitulah kita ambil dengan batasan 15 miliar. Kami koordinasi dengan Mbak Penas dan Pak Teten. Ikut yang mana? Standar bidding dokumennya Bapak bisa ikut PU, tapi standar nilainya bisa ikut yang terbaru. Perlem penyedia, sudah tantangan di hari Senin kemarin, sudah masuk ke Kumham untuk segera minta diundangkan. Jadi kalau ada yang berproses 2,5 M, Pak, muncul lagi nanti masalah. Dapat laporan saya, Pak, dengan naiknya usaha 6 kali lipat dari 2,5 jadi 15, banyak usaha-usaha menengah yang sekarang pengen jadi kecil, Pak. Saya berbicara dengan Pak Ten, Pak Roni, sebenarnya usaha menengah itu udah nggak ada, hampir mati. Karena mereka kecil, enggak, gede, enggak. Akhirnya dimakannya sama yang gede. Mau kita turunkan lagi juga akan muncul fenomena itu kok. Sekarang tinggal niat kita saja lah. Sudah kita naikkan 6 kali lipat, 5 miliar, tapi jangan lupa ada klausul yang di sana.
selama mereka punya kemampuan teknis. Jangan sampai nanti Pak Muklis nyari mobil, nilainya cuma 900 juga, saya pokoknya sesuai aturan nyari usaha kecil. Nggak ketemu Pak, nyari mobil usaha kecil. Pasti usaha menengah itu. Karena perusahaan-perusahaan besar yang jualan mobil, Toyota, Honda, dan lain-lain itu, Bapak mencari harus PDN, ya ada barang yang nggak ada dalam produk dalam negeri, ya Bapak boleh impor, sama dengan seperti itu. Jadi klausulnya kami tutup dengan kalimat, selama mempunyai kemampuan teknis, kompetensi teknis, usaha kecil kita utamakan. Kalau ada usaha besar, selalu kita himbau, tolong dong dengan subkon atau kemitraan atau bentuk kerjasama yang lainnya akan menggandeng usaha kecil. Demikian Pak Moderator, mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Rektor. Terima kasih. Baik, Dr. Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, sebenarnya sangat-sangat menarik ini Pak Roni. Jadi di WA saya pribadi, dari beberapa teman-teman Pokja di Lampung juga banyak pertanyaan. Mungkin juga di forum chattingnya peserta Zoom meeting yang sekitar 119 peserta hari ini, masuk 60-an yang bergabung, ini sudah sangat banyak juga pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa dibantu menjawab. Pak Roni, mohon maaf kami sementara beralih dulu, Pak Roni yang kedua. Namun dengan segala hormat kami mohon tetap bergabung ya Pak Roni ya. Saya tetap bergabung tapi off kamera boleh ya? Ya Pak. Saya akan tetap mendengarkan dan akan tetap bergabung, tapi kameranya saya off-kan dulu saya. Ya, Oke, siap. Monggo Pak Muklis. Jadi sementara kita melanjutkan Bapak Ibu sekalian, para peserta FGD. Tadi pertanyaan Pak Rektor sebenarnya membuka Pandora problem kalau bahasa kita ya, di Kemendikbudristek yang begitu kompleks lah begitu ya. Tapi Pak PPK, Universitas Lampung, universitas yang lain di Kemendikbud tadi sudah dinyatakan secara jelas ya, bahwa secara administratif persyaratan klasifikasi perusahaan menggunakan Perpres ya, jadi batas minimalnya 15 miliar itu untuk perusahaan kecil. Jadi kemudian standar bidding dokumennya tinggal dirubah saja di klausul klasifikasi itu. Kalau persyaratan-persyaratan yang lain tentu masih memungkinkan sepanjang tadi itu ya syarat teknis dan kompetensinya terpenuhi. Ini implikasinya sangat besar tentu. Kalau dulu pekerjaan di atas 2,5 M itu yang nawar biasanya 8, paling banyak 9. Ini bisa jadi dengan kecil yang nawar bisa sampai 20-30, karena perusahaan kecil baru berdiri pun dia boleh masukin ke penawaran. Jadi ini tinggal di Pokjanya gitu kan, tentu user, dekan-dekan fakultas, kemudian direktur pasca yang harus bangun gedung tahun ini juga harus diyakinkan bahwa itu tetap sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.